Selamat datang di Malaka Podcast bersama saya Kanecita dan di sini ada Ferry Rwandi. Sudah hadir bersama kami Mas Ibrahim Arif, Mas Ibam. Hari yang gelap untuk dunia tech talent Indonesia karena Mas Ibam ini dikenal sebagai salah satu tech talent paling kompeten dan paling experience, decorated lah gitu. Sudah banyak sekali berkarya dan berkontribusi dalam banyak produk, banyak inovasi di Indonesia. Dan hari ini Mas Ibam ada di sini karena sedang mengalami bisa dibilang kriminalisasi gitu ya. Yang kita tahu mulainya di tahun lalu, kira-kira bulan April, Mei ya. Yang kemudian waktu itu pemberitaan di publik yang ramai adalah rumahnya Mas Ibam tiba-tiba mengalami penggeledahan. Yang padahal sebenarnya belum ada status sebagai apa ya, tiba-tiba udah digeledah rumahnya. Fast forward ke sekarang, yang belakangan ini kemudian menjadi perbincangan publik lagi adalah karena sudah keluar tuntutan ya. Untuk Mas Ibam, tuntutan pidana 15 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiarnya 17 miliar. 7,5 tahun ya. Jadi kalau ditotalin 22,5 tahun kalau Mas Ibam tidak bayar 17 miliarnya. Padahal semua hasil proses investigasinya nggak ada bukti profiting, nggak ada bukti dana mengalir ke Mas Ibam secara janggal gitu kan, atau ya simpelnya ya sebenarnya sekarang kita belum tahu, makanya indikasi kelihatannya kalau dari informasi yang tersedia nggak ketemu sebenarnya satu indikasi di mana Mas Ibam melakukan tindak korupsi gitu. Yeah. Apa yang sebenarnya terjadi sih Mas begitu menurut kita, karena 22,5 tahun itu sebagai satu putusan kita juga jarang sekali dengar ya. Lebih dari punitif, bahkan orang yang di kasus yang sama yang actually ketahuan menerima aliran nggak segitu tuntutannya. Nah itu yang membuat kita semua bertanya sebenarnya bagaimana Mas Ibam melewati ini dan apa sih yang dirasakan gitu loh. Kayak kalau saya jadi Mas Ibam sih pusing banget pasti lebih dari pusing ya. Lebih dari pusing. Iya udah. Kayak gimana sih awalnya Mas itu bekerja sebagai apa sih? Yang apa Mas pejabat kah di Kementerian Pendidikan waktu itu, atau apakah Mas pejabat pengadaannya atau vendornya? Sebenarnya peran Mas Ibam itu awalnya apa sampai Mas terseret di kasus ini gitu? Oke, thank you udah beri kesempatan aku hadir di sini juga ya, menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan gitu di sini. Jadi kalau misalnya ngelihat apa yang sudah jalani selama 11 bulan terakhir, pusing sih pasti pusing ya. Cuman cara saya tetap waras adalah ya saya senyumin aja dulu gitu. Nah, mulai dari senyum dulu, karena apalagi sekarang ketika tuntutan sudah muncul dan nggak masuk akal sama sekali, ya saya hanya bisa ketawa. Dan saya hanya bisa sadar juga bahwa ini udah bukan lagi proses hukum yang biasa gitu. Ini termasuk ranah kriminalisasi yang sangat kentara ya di sini. Saya balik dulu. Jadi saya di sini bukan pejabat. Saya tuh konsultan. Konsultan, bukan pejabat pengadaan, bukan vendor yang mengadakan laptop. Bukan. Konsultan. Bukan. Saya nggak pernah terlibat di pelaksanaan pengadaannya. Iya. Saya diminta masukan sebagai konsultan teknologi terkait ini kira-kira laptop kayak gimana sih misalnya yang cocok untuk aplikasi kementerian gitu. Nah, konsultan ini sebenarnya bahkan status saya itu bukan konsultan yang dibayar kementerian. Jadi saya nggak pernah ada pemasukan dari APBN, transaksi APBN untuk keperluan memberi masukan terkait ini. Karena memang ketika saya hadir di kementerian dulu awal 2020, saya hadir sebagai sebuah konsultan sebuah yayasan. Yayasan itu punya MOU dengan kementerian untuk bantu-bantu beberapa hal termasuk tentang teknologi. Dan yayasan ini terungkap di sidang ya akhirnya. Saya kan nggak tahu detail funding yayasannya. Terungkap di sidang juga bahwa ternyata yayasannya fundingnya itu dari CSR
perusahaan-perusahaan yang peduli dengan pendidikan gitu. Di sidang sendiri disebut 2 perusahaan spesifik ya, Jarum Foundation sama Wardah. Jadi yang kenapa saya sebut ini ya, bukan sebut merek nih, tapi menggarisbawahi bahwa 2 perusahaan ini nggak ada hubungannya atau konflik kepentingan dengan dana publik, dengan pengadaan, dengan Chromebook gitu. Oke, saya lurusin lagi nih Mas. Maksudnya saya agak kaget. Mas bahkan bukan konsultan Kementerian Pendidikan waktu itu. Konsultan yayasan yang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Betul. Wow. Jadi zero cost ke APBN, benar-benar kita dihadirkan situ untuk memberi masukan hasil pemikiran kita untuk bantu banyak teknologi di Kementerian naik level. Dan sebenarnya juga saya tuh nggak di sana buat Chromebook. Sebagian besar kerjaan saya itu tentang aplikasi pemerintah. Sorry lagi Mas. Ya saya butuh tahu konteksnya nih. Benar-benar maaf Moto. Yayasan ini bentuk kerjasamanya dengan pemerintah itu output yang dihasilkan apa Mas? Masukan-masukan kebijakan. Nggak ada tentang pengadaan, nggak ada tentang misalnya eksekusi program-program tentu, kebijakan aja. Jadi sebenarnya lebih kayak riset lah gitu ya. Betul, yang dilakuin ya. Rekomendasi ya. Iya, rekomendasi datang dari kayak riset kan biasanya dia. Wow. Ya, dan itu pun rekomendasinya bukan arahan ya, masukan. Dan nggak mengikat, namanya rekomendasi kan nggak mengikat, bukan aturan kan. Dan datang dari rekanan gitu, bukan atas. Wow. Oke Mas. Nah, kenapa ini dikaitin dengan perkara ini ya? Karena masukan-masukan yang saya berikan itu ternyata dipelintir di dalam kementerian. Ada banyak bukti udah terungkap sepanjang persidangan. Saya ngasih masukan netral, saya ngasih spek 2 Chromebook dan Windows gitu. Saya ngasih spek netral, ini gak ada Chromebook sama sekali. Yang terjadi dan terungkap di persidangan, ternyata oleh orang di kementerian, sama mereka diambil speknya, mereka presentasiin ke timnya, bilangnya, hey, ini ada spek, ini Chromebook loh. Kamu tolong kaji Chromebook dong. Tolong bikin rencana untuk Chromebook gitu. Pengadaan. Iya. Dan padahal dalam rekomendasinya nggak ada. Padahal rekomendasinya nggak ada. Bukan seperti dan itu terbukti dalam pengadilan nggak ada. Terbukti di pengadilan. Tertulis ya semua. Tertulis. Ada dokumen. Semua tertulis. Jadi meskipun udah 5 tahun 6 tahun lalu ya, saya tetap rapih. Banyak yang saya simpan dokumen-dokumennya. Ya saya tunjukin semuanya. Saya luruskan di sidang bahwa ketika tim teknis misalnya ya yang dipresentasiin itu, jadi ini agak ini ya Pak, kelihatan lah mereka telitinya itu gimana gitu dalam misrepresentasikan masukan-masukan saya. Dia ngeplay video di mana saya presentasi spesifikasi misalnya ya, di pause sama dia, terus dia bilang gini, ini kan tulisannya kecil-kecil ya, ini saya ketik ulang ya di PowerPoint, yang diketik ulang sama dia beda. Dengan dipresentasikan oleh Mas Ibam. Betul, yang diketik ulang sama dia udah ke Chromebook, yang saya presentasiin nggak ada Chrome sama sekali. Ini contoh modus-modus yang kejadian ya, gitu. Nah ini nggak sekali, berulang-ulang oleh beberapa orang di dalam kementerian, ini terungkap semua di persidangan. Jadi memang ada satu upaya yang sistematis ya di situ. Dan puncaknya itu ketika mereka hendak bikin kajian untuk pengadaan. Ini yang di narasi yang beredar itu seakan-akan mereka tuh punya kajian yang mengarah ke Windows, terus saya menolak, terus saya nggak mau tanda tangan ceritanya, terus saya ngebikin kajian yang mengarah ke Chromebook gitu. Itu narasi yang beredar di awal-awal. Sebentar, kenapa dibutuhkan tanda tangan Mas Ibam untuk kajian pengadaan gitu? Yeah. Mas Ibam kan bukan PPK, Bukan. bukan KPA, bukan ULP, bukan vendor posisi juga. otoritasnya gimana sih? Ini kok Otoritasnya membingungkan. Kenapa harus ada tanda tangan Mas Ibam gitu? Menurut mereka tuh kenapa tuh Mas? Jadi gini, banyak yang bilangnya ya adalah, wah Mas Ibam ini orangnya menteri gitu misalnya. Saya takut sama Mas Ibam. Lucunya pas dulu nggak pernah takut kayak gitu, ngobrol-ngobrol biasa aja ya. Sekarang mereka akunya takut gitu. Dan lucunya juga ya, dari semua bukti-bukti tertulis gitu. Misalnya ada yang saya bilang, wah ini kalian kalau mau pakai Chromebook harus diuji dulu nih. Ini nggak bisa kalau pakai ini, pasti nggak akan bisa gitu. Tertulis sudah ada di sidang juga di situ. Nggak didengar.
Kalau mereka takut sama saya, gimana ceritanya mereka nggak dengar semua masukan saya gitu? Padahal udah tertulis semua tuh ya bukti-buktinya, ini Tertulis. masukan-masukan dari Mas Ibam. Berkali-kali aku minta, berkali-kali aku tekenin. Pada akhirnya mereka ignore pengujian itu. Pejabat terkait ngeluarin SK yang mencabut kebutuhan untuk pengujian, bilang udah langsung analisa aja gitu. Dan SK itu powerful banget. Dia ngasih tugas macam-macam, termasuk mengawasi pengadaan. Dan nama saya dimasukin ke situ. Ini saya bahkan baru lihat SK-nya sekarang ya. Berarti tanpa sepengetahuan Mas Ibam. Tanpa sepengetahuan saya nggak pernah terima honor, saya nggak pernah terima tanda tangan surat persetujuan atau perintah kerja tentang itu. Saya kan bukan ASN ya. Yeah. Sepanjang persidangan terungkap bahwa ya non ASN harusnya nggak boleh dimasukin SK sepihak kayak gitu. Harusnya ada sebuah kontrak yang mengikat dulu. Yeah. Dan harus ada konsen dari saya bahwa saya setuju mengerjakan tugas-tugas ini, termasuk mengawasi pengadaan dan seterusnya gitu. Termasuk pengadaan pernah. Juga itu sebenarnya. Iya, dan itu udah ngeri banget. Kalau aja saya tahu, saya nggak akan mau ke situ gitu. Jadi yang dituduhkan jaksa itu kepada Mas Ibam sampai tuntutannya sebanyak itu, Mas Ibam tuh berbuat kriminal apa sih menurut jaksa? Iya. Tuntutannya deh. Iya, basisnya yang itu apa? Dibilang jaksa ya, yang menjadi tindakan Mas Ibam adalah orang yang merekomendasikan Chromebook kah atau pengambil keputusan kah? Mengarahkan pengadaan ke Chromebook gitu kah atau? Jadi bingung karena di luar itu semua yang Mas jelasin ya. Ini kan misalnya hire. Tadi saya sempat mikir konsultan Kementerian Pendidikan gitu kan. Yang mana sebenarnya aneh juga kalau konsultan kena itu aneh. Itu udah aneh, tapi ternyata bukan. Ternyata ada layer lain lagi gitu kan. Ternyata konsultan dari sebuah yayasan. Konsultan dari sebuah yayasan itu serandom kayak lu gue tangkep karena lu pernah ngobrol sama dia soal ya kayak gitu. Sebenarnya yang dituduhkan, saya pengen tahu Mas, yang dituduhkan kejaksaan itu apa sih? Iya, yang pertama ini masuk tuntutan ya. Yang pertama itu saya dituduh mengarahkan untuk menggunakan Chrome sekaligus Chrome Device Management yang enggak berdasarkan identifikasi kebutuhan gitu. Nah, dan berdasarkan arahan Nadiem Anwar Makarim gitu. Dianggap tidak berdasarkan arahan atau dianggap berdasarkan arahan? Justru. Kalimatnya emang agak aneh ya, saya juga agak bingung. Coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi. Saya baca lengkap ya. Iya. Mengarahkan untuk menggunakan sistem operasi Chrome sekaligus Chrome Device Management tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T namun berdasarkan arahan Nadiem Anwar Makarim. Wow. Bahkan tidak di level tekstual pun kacau banget. Oke, kebayang maksudnya nih ngerti. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Mas Ibam ini dituduh dibilang mengarahkan pengadaan ke Chromebook yang dimana itu gagal diimplementasikan di 3T, tapi itu berdasarkan arahan pejabatnya gitu. Iya, normal. Tapi tidak sesuai kebutuhan kementerian. Maksudnya gitu kan, tidak sesuai kebutuhan pendidikan. Kita nggak tahu jadinya soalnya bahasanya kayak iya, bahasanya emang iya. Bahasanya khusus, tapi sepertinya tapi itu pun fatal. Kalau dari bukti-buktinya apa yang membuktikan itu gitu ya? Gak ada. Yang menjadi jadi kalau jadi masalah tuh kan misalnya arah PA-nya kan di sini Pak Nadiem Makarim, terus Mas Ibam tuh apa gitu, terus ngarahin tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan dari KPA. Nah itu bisa jadi masalah tuh. Kalau ini justru berdasarkan arahan iya kan KPA. Pejabat, kalaupun dalam level itu ya, dalam layer itu, justru jadi masalah. Ya balik lagi, bukan ULP, bukan pejabat pengadaan, bukan PPK, konsultan. Dan di kalimat tersebut tadi justru Mas Ibam dituduhkan mengikuti arahan pejabat terkait. Iya, dituduhkan mengikuti arahan, Iya. Bukannya harusnya itu ya, kalau dia dari luar maksudnya yang punya wewenang kan emang pejabatnya ya. Ya, jadi kalau di konstruksi hukum kan ada pasal 55 ya, turut serta gitu. Kayaknya ini maksudnya itu sih, saya coba bacanya. Saya turut serta permufakatan, ada arahan dari pejabat, terus saya turut serta gitu ke situ. Nah ini banyak sih yang saya bisa bantah dengan cukup terang benderang ya sepanjang persidangan gitu. Tentu sebagai konsultan saya nggak punya kemampuan untuk ngasih arahan, semuanya selalu masukan. Kenyataannya juga masukan-masukan saya sebagian besar ditolak gitu. Ada yang saya dibilang wah saya mengarahkan kajian gini. Saya masih ada dokumennya, masih ada tuh komen-komen dokumennya.
Saya bawalah ke persidangan. Saya tanya ke orang yang bilang kayak gitu. Yuk kita bahas satu-satu. Ini semua komen gue 1 sampai 20. Ini masuk atau enggak? Enggak masuk. Masuk atau enggak? Enggak masuk. Masuk atau enggak? Enggak masuk. 80% yang gue kasih masukan itu nggak masuk ke kajian akhir. Gimana ceritanya aku yang dibilang mengarahkan atau membuat kajian gitu? Orang masukan yang nggak diambil. Terus alasan yang tadi loh tidak ditandatangani ini kan bukan menterinya ya yang bikin keputusan pengadaan kan? Ya. Masa keputusan pengadaan berdasarkan tanda tangan konsultan itu kan gila sebenarnya. Proses pengadaannya sendiri berarti satu kementerian tuh harusnya masuk penjara itu. Iya benar kalau kayak gini kan seharusnya yang jaksa kejar ya pejabat pengadaannya, panitia pengadaannya, PPK-nya kok ya bisa lu bikin pengadaan butuh persetujuan dan tanda tangan konsultan. Kalau konsultan tidak itu berarti batal. Ini bukan, waduh, saya kira itu Amar Sitepu kemarin videografer udah paling tolol itu. Iya, lu kan ngerti nih soal pengadaan. Saya pejabat pengadaan. Gimana nih? Saya punya sertifikat pengadaan. Iya aneh banget. PPK-nya kena nggak Mas Ibas? PPK-nya nggak kena. Padahal sorry tapi PPK-nya nggak kena. PPK nggak kena, padahal udah terungkap di persidangan dia memang nerima aliran dana, mengkondisikan dengan vendor. Justru itu. Kemarin yang kasus videografi itu PPK, KPA, ULP nggak ada. Yang kena 5 orang vendor. Ada kasus korupsi, 5 orang yang vendor. Video editor itu ya. Iya. Nah ini PPK dengan pengadaan kayak gini dengan fakta persidangan yang dia bilang nggak ada tanda tangan Mas, itu nggak kena? Nggak kena. Dia bebas. Saya yang dituntut 22,5 tahun penjara. Padahal keputusan pengadaan semuanya itu ada di tangan PPK loh. Betul. Wow. Waduh. Ini waduh yang sama yang saya tanyakan 11 bulan terakhir ya. Kebayang sih tiap minggu, tiap hari itu pertanyaannya itu sebenarnya. Ini kenapa bisa kayak gini? Tadi pikir kan PPK-nya ditangkap, KPA kan, KPA-nya kan Pak Nadiem kan, ditangkap PA-nya kan, ditangkap terus PPK, terus pengadaan, terus merembet kemana-mana. Pikir segitu kayak gitu loh alurnya. Jadi siapa yang ngarahin, yang pengambil keputusannya udah ditangkap gitu, baru yang lain konsultan atau apa yang coba untuk dicari. Tapi ternyata kok bisa ya? Waktu di persidangan ada Mas tanya nggak gitu? Tanya apa nih? Ya kenapa PPK-nya nggak kena gitu, atau ini kan kasus tipikor basis pengadaan Mas. Kenapa jadi sayanya ya yang? Iya, kenapa yang pejabat pembuat komitmennya? Apa yang menjadi dasar pejabat pembuat komitmennya tidak bermasalah di kasus ini? Yang saya dengar ya dari banyak yang beberapa lah yang defensif gitu di persidangan, bilangnya mereka udah mengembalikan uang yang mereka terima. Mereka terima uang. Mereka nerima uang. Ada yang sampai miliaran Mas. Dan karena dikembalikan. Mereka nggak semua juga dikembalikan gitu. Dikembalikan. Dan mereka udah mengaku nerima uang. Mereka ngaku terima uang. Nggak ditangkap. Itu loh koruptor sebenarnya itu loh. Iya. Yang jelas-jelas nerima aliran dana justru itu nggak kena. Dan bahkan bukan cuma nerima aliran dana, karena dalam konteks ini maksudnya dia bahkan emang yang punya wewenang atas itu. Dia gitu. Poinnya kan dia mengaku salah kan. Wow Mas. Sedangkan Mas Ibam ini justru nggak terbukti nerima aliran dana apapun. Dan bahkan ya tadi wewenangnya juga dia nggak ada hubungan. Tapi yang baru aku tahu sekarang adalah yang soal masukan. Ini aku baru dengar bahwa ternyata masukan-masukannya Mas Ibam itu nggak ada yang diimplement, bahkan ya maksudnya nggak ada yang diambil. Ya kan tadi yang misalnya 20 poin komen itu nggak ada semua. Mereka masukan ini kan ditujukan kepada pejabat pengadaannya kan, PPK-nya kan, atau orang yang ngurus pengadaannya kan Mas? Kepada tim teknis, tim yang bikin WLP-nya lah. Iya, gitu. Tim teknisnya yang bikin pengadaan ini. Betul. Tapi tim teknisnya nggak kena. Nggak ada satupun. Mati kita. Kasus korupsi Chromebook. Ketua sama wakilnya, tapi mereka memang direktur dan KPA juga sih. Jadi mereka kenanya karena KPA bukan karena tim teknisnya. Jadi ada 4 terdakwa di sini. Saya, menteri, dan 2 eselon 2 yang jadi KPA di
perkara ini gitu. Kalau ini korupsi, kalau pengadaan itu korupsi, pasti PPK-nya kena. Nggak mungkin enggak. Tapi di kasus yang video editor itu aneh. itu aneh. benar-benar Tapi ini lebih aneh nggak menurut lo? Kalau secara ini karena skalanya, karena emang case by case dari penjelasan Mas Ibam tadi emang ada aliran dana segala macam. Kasusnya tuh exist, kasusnya tuh ada. iya betul. Tapi pengenaannya yang aneh gitu. Yang emang nggak masuk ke, kalau case by case saya tadi, kalau boleh tahu mereka nerima dana karena apa, Mas? Kalau boleh jujur ya, Iya. mereka itu aku ngerasa dari semua yang mereka ungkap ya, semua itu dari vendor. Mereka dapat duit dari vendor. Mereka dapat duit dari untuk vendor. Chromebook, dan mereka nggak kena karena mereka udah kembalikan uangnya. Yang saya dengar begitu, lawyer saya sih bilang ngembaliin uang, nggak ngapus pidana ya. Cuman saya nggak tahu kenapa mereka nggak Mas. disangkakan. itu Dan Faktanya PPK nggak diseret ke Itu pengadilan nggak tuh dan aneh. jujur ya, ngelihat mereka itu nerima aliran dana dari vendor-vendor gitu. Ini kalau boleh saya bicara dari hati paling dalam ya. Iya. Ini tuh mau pengadaannya Chromebook atau Windows, korupsinya kejadian juga. Iya, Mas. Bukan masalah Chromebook sebenarnya ini. Nah, pertanyaan, dan aku kaget, siap kaget. Vendornya ada yang diseret nggak, Mas? Nggak ada. Mah. Yang diseret Kaget nggak? konsultan dari yayasan. Vendor yang ngasih duit itu nggak ada yang diseret. Sama sekali tidak. yang udah terbukti ngasih duit ya padahal Di ya. persidangan mereka mengakui ada satu subkon atau satu partner vendornya ya ngalirin lebih dari 5 miliar rupiah. Itu berarti suap kan hitungannya? Maksudnya dia Iya, ngasih iya, itu suap. untuk dapat proyek kayak gitu kan ya? Maksudnya untuk bisa atau untuk ya pertama untuk dia milik Chromebook or iya something kan like that. untuk pasti untuk Itu supaya tuh, vendor itu yang Kalau yang saya lihat ya itu kejadiannya setelah pengadaan gitu. Jadi sebenarnya kickback hitungannya. kickback. Jadi bukan untuk milik Chromebook tapi Oh, untuk milih udah. dia gitu sebagai vendor. untuk retailnya itu ya. Terima kasih, ini saya kasih uang gitu. Oh, oke. Nah di Uang terima kasih. birokrasi di pemerintahan itu sering terjadi dan itu sering terjadi dan bahkan orang nyusun spek itu basis dari permintaan vendor yang kadang di beberapa daerah itu kayak cuman satu vendor yang bisa supply ini. Nah sengaja spek itu nggak boleh merujuk ke merek, itu nggak boleh sama sekali Nah, dalam teh. Ini kejadian bang. Ah. Jadi saya kan ngasih masukan spek-spek ya, gitu. Pas saya baru lihat kajian akhirnya sekarang, saya bandingin, lah beda banget yang saya kasih masukan. Gitu. Terus terungkap nih sepanjang persidangan, ternyata si orang kementerian tadi ya, yang tadi bilang saya yang nyuruh-nyuruh Chromebook segala macam, dia itu udah ngebocorin speknya ke vendor. Dan bahkan terungkap pas eksekusi pengadaan, dia itu udah ngobrol sama vendornya. Tapi mekanisme pengadaan yang dipakai waktu itu apa, Bang? Itu e-katalog dulu. Oh, Di presentasi saya waktu itu udah sangat terbuka gitu bahwa ini hasil yang saya kaji, yang saya lihat ya, tapi saya nggak bikin kajian latar belakang segala macam enggak. Ini cuma riset saya awal. Tolong kementerian kaji lebih dalam gitu, dalam konteks waktu mereka bilang mau ngelakuin lelang terbuka. Nah, ketika masuk ke e-katalog, ini yang saya dengar dari persidangan ya gitu, itu tiba-tiba udah mengerucut kan, jadi spek tertentu aja. Itu makanya saya agak bingung dan vendornya itu masuk ke dicari tahu nggak vendornya itu terdaftar di katalog per kapan? Kalau tebakan saya kalau dari modus seperti ini vendornya masuknya ya setelah lelang itu bocor gitu loh. Jadi mereka baru daftar bukan vendor lama karena vendor lama itu kan banyak ya. Ya. Itu dicari tahu nggak sama persidangan? Cari Jadi tahu nggak fakta sama persidangan jaksa? nggak gitu? saya nggak ingat itu. Kayaknya nggak digali ke arah situ deh. Nggak dikaji juga gitu mekanisme pengadaannya kenapa e-katalog juga nggak ada, Mas. Seharusnya kalau pengadaannya basisnya e-katalog maka yang benar-benar bersalah ya pejabat pengadaan sama PPK-nya dong. Bahkan itu bukan lelang umum loh. Ini pengadaan sebesar ini e-katalog dan mereka aman. Sedangkan konsultan dari sebuah yayasan yang tugasnya ngasih rekomendasi kena tuntutan 22,5 tahun. Yang bahkan tadi rekomendasinya nggak diterima kan justru. Iya. Tadi speknya Iya. bahkan nggak sesuai yang Mas Ibam propose dia Iya. dalam Jadi hasil saya rekomendasi. cuma dimanfaatin aja jadi alibi mungkin ya buat mereka.
orang-orang itu bilangnya bahwa ini speknya Mas Ibam, ini speknya Mas Ibam. Padahal mereka udah ubah-ubah sendiri. Terus yang tadi ya di tuntutan juga bilang rekamannya tadi ada ya, rekaman Mas Ibam presentasi dipotong gitu ya. ada, saya ngasih segini banyak, diambilnya segini. Terus saya kalau di pause ya rekamannya, terus diteliti dilihat, nggak ada. Saya bilang Chrome di situ. Dan tadi juga ya di tuntutan bilangnya ini adalah arahan menteri gitu. Ini satu yang dari awal banget sejak saya digeledah ya 11 bulan yang lalu, nggak lama kemudian saya memang dapat tekanan gitu untuk menyatakan hal tersebut, untuk menyatakan bahwa ini adalah arahan-arahan dari atas gitu. Ini itu maksudnya apa? Rekomendasi atau apa yang dibilang harusnya Mas Ibam state sebagai arahan dari atas? Jadi saya kasih konteks dulu ya waktu itu ya. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 bulan setelah saya digeledah, saya mulai dipanggil sebagai saksi. Ada yang kontak saya lewat seorang perantara informasi gitu. Dikasih taunya verbal saja, dia nggak ngirim text record segala macam. Cuman yang dikasih tahu ke saya agak merinding ya gitu. Dibilangnya adalah Mas tolong kasih tahu ke Ibam, tolong buat pernyataan yang mengarah ke atas, ke Nadiem. Itu yang saya tangkap waktu itu ya. Siapa lagi gitu situ. Buat pernyataan yang mengarah ke atas, kalau nggak mau maka akan kami perluas. Waktu itu satu saya masih saksi ya, saya bukan tersangka gitu. Dan dia juga ngasih pesan bahwa saya kasihan sama Mas Ibam. Saya lihat di rumahnya itu obat-obatnya menumpuk. Saya tahu Masnya sering sakit gitu. Jadi saya pengen bantu ceritanya dengan minta kayak gitu. Tapi dengan sekaligus ada ancaman kalau saya nggak mau ngasih akan diperluas di situ. Waktu itu ya saya nggak bodoh ya. Saya tahu maksudnya apa itu. Kamu berikan pernyataan bahwa ini ada arahan dari atas. Kalau kamu nggak mau, kami akan perluas kasusnya kamu. Jadi kalau misalnya saya runut lagi ya, semua yang kejadian selama selama perkara itu, memang nggak pernah ada arahan dari atas seperti itu. Nggak pernah ada arahan dari atas bilang, hey, tolong atur dong Bam, pengadaannya semua Chromebook ya gitu. Saya cuman dari speknya emang nggak ada itu juga kan sebenarnya. Betul. Ya, jadi ini nggak nyambung ini. Ini mau menjebak orang pun nggak kompeten sebenarnya. Iya, jadi kayak, makanya. Mas Ibam tuh bukan PPK-nya, bukan pejabat pengadaannya dan inkompetensinya keterlaluan ini. Ngapain maksudnya? Kenapa dikenakan? Karena menganggap memberikan rekomendasi harus menggunakan Chromebook. Ya, itu sifatnya rekomendasi kan tadi katanya disuruh dapat arahan dari situ kan, disuruh bilang gitu. Nggak ada dalam dokumen pengadaan apapun, nggak ada dalam mekanisme pengadaan apapun. Pengadaan harus dilakukan basisnya arahan konsultan, nggak ada. Nggak ada. Itu opsi yang bisa diambil birokrasi atau institusi ketika mereka mau buat pengadaan gitu. Misalnya ada mereka hire konsultan, mereka apa, tapi nggak. Seakan-akan ketika hire konsultan itu dalam hukum konsultan yang menentukan gitu. Itu kan enggak sebenarnya. Jadi jangan sampai ke level situ aja, level kayak konsultan dipermasalahkan karena arahan. Nggak usah sampai level arahannya dilakukan atau tidak. Seharusnya hakim itu ketawa pasti kalau saya jadi hakimnya ketawa lah. Coba lu kasih konteks dikit Fer buat masyarakat yang lagi nonton ini ya. Mungkin banyak yang kayak mikir ini relevansinya apa ya buat gue? Maksudnya mungkin masyarakat luas ngerasa gue nggak akan mungkin menjadi tech konsultan, gue nggak akan mungkin jadi ini. Tapi ada nggak sih yang bisa lo jelasin ke masyarakat bahwa kondisinya tuh sebenarnya parahnya tuh karena ini loh dan segini loh parahnya, sehingga ini sebenarnya bisa berdampak ke banyak hal. Iya, gitu. Iya, kayak gini. Misalnya dari apa yang Mas Ibam ceritain ya, Mas Ibam itu kan di hire oleh satu yayasan untuk memberikan rekomendasi di berbagai inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia gitu kan. Nah, yayasan itu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kita lihat konteksnya gitu. Jadi Mas Ibam tuh nggak secara langsung bekerja sama dengan kementerian dan nggak pernah dibayar langsung dengan APBN, zero gitu kan. Nah, yang aneh adalah
kejaksaan memperkarakan Mas Ibam karena dia konsultan dari yayasan yang bekerja di kementerian. Dan sebenarnya secara alur hukum, secara tanggung jawab, secara aturan tidak ada satupun aturan yang mengatakan bahwa konsultan rekomendasinya wajib diikuti oleh pejabat atau pejabat pengadaan atau PPK. Jadi memperkarakan konsultan dalam kasus tipikor itu sudah tanda tanya besar. Kecuali dalam aturan pengadaan Indonesia diwajibkan pejabat pengadaan atau PPK mengikuti rekomendasi konsultan. Nah, ini kan udah nggak ada nih sebenarnya, nggak ada tuh aturan kayak gitu. Yang lebih aneh lagi, di layer selanjutnya konsultan tidak merekomendasikan itu. Nah, itu kan yang kedua. Kan yang ketiga adalah katakan pengadaan ini bermasalah. Bagaimana mungkin konsultan yang sudah di luar-luar ini bisa dituntut sampai miliaran, bisa kena tuntutan 22 tahun, sedangkan pejabat pengadaan dan panitia pengadaannya serta PPK-nya tidak kena di suatu pengadaan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pelakunya tidak kena karena dalam sebuah pengadaan ada dua hal yang paling penting, vendornya dan pembuat komitmennya. Bagaimana mungkin sebuah kasus korupsi terjadi yang diseret adalah konsultan pihak keberapa itu? Tapi vendornya tidak kena, pejabat pengadaannya tidak kena, PPK-nya tidak kena. Ini bukan cuma merugikan Mas Ibam ya, ini mencoreng, benar-benar mencoreng penegakan hukum kita dan intelektualitas kita. Terus publik ya gitu, kayak sekarang kan publik diminta menerima hal sekonyol ini, sebodoh ini. Jadi kita semua bertanya-tanya hal yang sama ya, dan kan ada fase persidangan di mana ahli-ahli yang didatangkan ya untuk memberikan pendapat mereka. Ada ahli dari pihak jaksa datang, ahli pidana. Ahli pidana kan bisa mengkonstruksi ya, sebenarnya sebuah tindakan itu masuk pidana atau enggak. Ditanyakan sama lawyer saya, kasus saya nih ceritanya, ilustrasinya. Kalau misalnya ada konsultan ngasih masukannya udah lurus sesuai dengan keahliannya, punya integritas gitu, nggak bermasalah. Apakah konsultan bisa dipermasalahkan kalau ternyata masukannya itu di kemudian hari digunakan untuk sebuah tindak pidana gitu? Dan ini mungkin buat saya ya puncak absurditas mencari konstruksi atau hubungan pidana ini ya, karena dari ahli pidana tersebut bilangnya gini, seorang konsultan meskipun masukannya itu bukan untuk tindak pidana atau nggak menganjurkan tindak pidana, tapi seharusnya punya kompetensi untuk visioner, bisa memprediksi masa depan. Itu jadi bisa tahu apakah masukannya itu suatu punya resiko dipakai tindak pidana atau enggak gitu. Karena itu konsultan tuh harus bertanggung jawab terhadap masukannya. Kalau konsultan yang nggak kompeten dan nggak bisa memprediksi itu, maka dia nggak kompeten dan dia bertanggung jawab juga terhadap itu. Jadi dua-duanya salah. Nah, sebentar, kejaksaan melakukan hal seperti itu apakah tidak merasa mereka juga punya beban besar jadinya? Karena ada kasus mereka mempermasalahkan konsultan, tapi mereka tidak mempermasalahkan PPK-nya. Atau mereka melihat konsultan dengan kacamata seperti itu, tapi PPK-nya nggak dibawa. Apa maksudku? Kita pragmatis, kita bagian dari institusi tersebut, malu nggak sih? Maksudku kalau kasus ini dilihat publik gitu. Dan udah ini lagi dilihat publik. Dan sekarang lagi dilihat publik. Ini apa alasannya tuh sampai sekarang? Saya Mas, kalau misalnya kasusnya berlanjut dan Mas butuh saksi ahli, saya punya cukup legitimasi untuk itu ya, karena sertifikat ahli pengadaan saya itu masih berlaku. Dan saya malah penasaran sekali gitu, kenapa yang ini dipermasalahkan, yang itu lepas. Saya pengen ngomong itu di pengadilan gitu, karena, waduh, di luar nalarnya jauh banget ya. Jauh banget, kayak barusan tuh bahwa konsultan jadi harusnya untuk nggak terkena pidana ini, konsultan harus memprediksi gitu ya kalau masukannya ternyata dipakai untuk apa gitu ya. Ternyata bisa dipakai untuk tindak pidana. Iya, untuk tindak pidana tadi, iya.
Kalau konsultan nggak bisa memprediksi, maka dia nggak kompeten. Jadinya harusnya dipidana juga. Jadi dua-duanya salah. Nah, ini saya ngelihatnya ini upaya untuk mengkriminalisasi masukan-masukan pihak luar, maksudnya pihak yang punya kompetensi, punya pengetahuan, punya kreativitas untuk yang ingin bantu negara atau kementerian, dicari-cari hubungannya, dicari-cari kesalahannya sehingga bisa dibilang bertanggung jawab terhadap masukan itu. Gitu. Iya, berarti tadi itu konteksnya kalau Mas Ibam tahu bisa memprediksi itu kena pidana karena lo kan lu bisa prediksi kalau ini bisa menjadi tindakan ini gitu ya, bisa dipakai untuk korupsi. Tapi kalau nggak bisa prediksi kena juga. Karena lu kan konsultan, harusnya lu bisa prediksi. Harusnya gitu. visioner, itu kata-kata yang digunakan. Jadi bener ya, dua jalur ini nggak ada yang bisa, ya nggak bisa terhindar dari kasus pidananya, dua-duanya kena nih tetap. Jadi ini presiden yang mengerikan ya. Saya coba simplifikasi deh, nggak usah konsultan gitu. Misalnya kita diundang ke kementerian, FGD, Focus Group Discussion, ngobrol, ngasih masukan. Oh menurut saya gini. Di kasus saya, tiba-tiba, oke, kita udah ngasih masukan, selesai, kita pergi. 5 tahun kemudian, ternyata kita ditangkap. Ternyata pas setelah FGD itu, nama kita dimasukin ke satu SK, kita nggak tahu. Dibilangnya, wah, setelah FGD itu dia sekarang mengawasi pengadaan kita loh, gitu. Terus orang-orang pada bilang itu gara-gara dia tuh ngasih masukan FGD, kita jadinya milih ini nih. Jadinya kalau misalnya ini dikorupsi ya salahin dia dong gitu. Jadi ini mungkin apa ya, sangat mirip sih ya dengan kriminalisasi tadi kerja kreatif gitu misalnya, bahwa jadinya masukan-masukan kita yang memang pengen bantu pemerintah, nggak ada aliran dana sama sekali ke saya, nggak ada konflik kepentingan apapun gitu. Jadinya sangat berbahaya sekali gitu. Dan ini ingat, ini satu hal yang saya baru tahu 5 tahun kemudian. Bayangin semua orang siapapun itu, konsultan manapun, 5 tahun terakhir kan pernah kasih masukan ke pemerintah. Jangan-jangan ada SK serupa. Jangan-jangan ada yang menunggu kalian gitu di masa depan. Kalau ini jadi presiden bahwa konsultan bisa disalahin atas masukan-masukannya. Dan masukan-masukannya juga nggak ke situ masalahnya. Itu udah terbukti di layer 1 udah kayak gitu. Simpelnya kayak gini buat masyarakat ya, gue sederhanakan. Ada 2 orang pelaku korupsi, 1 dia orang pemerintah, 2 dia vendor. Dan 2 orang ini bermufakat untuk membeli 1 merek barang. Nah, si kepala pelaku korupsi ini itu punya konsultan. Konsultan merekomendasikan hal yang tidak sesuai dengan barang yang mereka beli. Nggak diterima lah ini masukannya. Mereka belilah sesuai dengan kesepakatan dengan vendor tadi. Sudah mereka beli, mereka dapat duit dari situ. Nah, kasus yang terjadi adalah konsultan yang dianggap merekomendasikan itu sekarang menghadapi tuntutan 22,5 tahun. Si vendor yang membayar, apakah kena tuntut? Tidak. Denda 1 miliar by the way. Sama denda 1 miliar. Iya, dendanya 1 miliar. Si vendor yang membayar? Tidak. Si pembuat rencana ini juga tidak. Karena dibilang sudah mengembalikan. Karena dianggap sudah mengembalikan. Yang kena adalah konsultan yang tidak menyarankan hal tersebut. Nah, apakah konsultan ini bekerja sama si koruptor ini? Juga tidak. Konsultan ini bekerja mengkonsultasi, menyediakan layanan konsultasinya bukan kepada koruptor ini, tapi ke pihak lain. Nah, lu bayangin lah seberapa buruk kasus ini sebenarnya. Ini kalau disuruh ngikutin nalar ini tuh. Salah nggak Mas dari nalar itu Mas? Ada tambahan-tambahan ya. Oh, lebih ada tambahan lagi. Gitu. Jadi ketika sampai akhir persidangan ya. Iya. Bahkan di surat tuntutan sendiri udah mengakuin nggak ada aliran dana sama sekali ke saya, gitu. Ini kondisi keuangan saya udah dobrak-abrik ya, semua dibongkar, gitu. Jadi ya udah diakui nggak ada aliran dana ke saya. Tiba-tiba ketika masuk ke tuntutan, angka 16,9 miliar tadi ya uang pengganti itu, itu sumbernya dari saya dulu kerja di Bukalapak, perusahaan e-commerce. Dia kan IPO tahun 2021 ya.
saya punya saham dulu dari Bukalapak IPO 2021. Saya tentunya bayar pajak terhadap saham pendirinya gitu ketika IPO. Angka 16,9 miliar itu dari angka nilai di atas kertas pajak yang saya bayar untuk saham Bukalapak. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan Gojek, Chromebook, ataupun perkara ini ya. Cuman saya ngerasa ya ini orang udah bersih, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada bukti dia nerima keuntungan apa-apa, udah nggak ada bukti dia ngasih masukannya ada konflik kepentingan sama sekali. Dicari-cari lah apa sih yang kita bisa salahin. Nemu mereka itu. Saya udah jelasin di sidang waktu itu, padahal saya tunjukin di suratnya, ini ada kok surat dari Bukalapak ngasih saya saham gitu, ada saham-saham saya tahun sekian dapat berapa gitu. Terus ketika dituntutan, ini mereka nggak pernah nanya lagi ya, jadi cuma liatin udah gitu, mereka nggak pernah nanya lagi, nggak pernah klarifikasi ke saya, nggak pernah nanya pas saya jadi terdakwa atau saksi mahkota ya. Ketika dituntutan itu muncul sebagai alasan kenapa saya harus dimintakan pengganti kerugian negara 16,9 miliar karena dianggapnya saham Bukalapak saya itu nggak terbukti, itu bukan dari saham Bukalapak. Mereka lihat satu klausa di suratnya bilang bahwa kalau udah resign sahamnya hangus. Mereka bilangnya berarti sahamnya hangus dong, Ibam bohong, bukti kita tolak. Gitu. Dari mana nih gitu? Nah mereka nggak lihat teks di sebelah itu ya, kecuali yang sudah diberikan. Dan saya ada yang sudah diberikan di dokumen itu gitu. Jadi intinya adalah ini titik yang saya ngerasa mereka ngelihat nih orang udah nggak ada apa-apa. Memang dari awal salah tangkap gitu saya merasanya ya. Terus ya ini harus dicari-cari something kesalahannya. Mereka nemu hal yang nggak terkait sama sekali dan dijadikan basis menuntut saya angka yang fantastis, angka yang saya udah nggak punya lagi karena itu kan nilai di atas kertas ya. Iya, beda-beda. Ketika IPO ada kuncian nilai saham, ketika dibuka juga udah anjlok juga gitu. Saya nggak pernah nikmatin sebesar itu. Ketika saya perkara ini muncul, hampir setahun terakhir aku nggak ada kerjaan, aku dipecat dari startupku sendiri. Jadi aku jual itu dengan harga yang udah anjlok 90%, hampir 90% lah waktu itu. Jadi saya jelas gak akan mampu bayar uang penggantinya. Jadi ini efektif yang dituntut adalah 22,5 tahun dan ini akan memiskinkan keluarga saya. Di pledoi tadi saya sampai bertanya-tanya apa sih dosa saya ke Indonesia sampai dikejar-kejar segininya ya. Sampai ketika udah jalanin seluruh proses sidang gak ada apa-apa terbukti, masih aja dikejar-kejar kayak gini. Mas Ibam sebenarnya kan ketika Mas Ibam mau bangun Bukalapak dan kemudian yang kedua ketika mau membantu tadi konsultasi untuk pendidikan di Indonesia, sebenarnya Mas Ibam punya opportunity lain kan waktu itu ya? Iya, dua opportunity waktu itu. Saya dapat tawaran untuk pindah ke Inggris waktu itu dari Facebook di Inggris. Tawarannya jauh lebih gede of course, dan Facebook kan sudah sahamnya bisa langsung dijual, udah liquid ya gitu. Yeah. Jadi nilai yang saya terima itu nggak hanya gaji, tapi saham yang bisa langsung saya nikmati juga nilainya. Secara finansial sangat alhamdulillah, tapi waktu itu kita tolak. Kenapa Mas Ibam milih akhirnya bantu di sini? Waktu itu saya dikontak sama tim di kementerian ya gitu. Mereka bilang mereka mau bantu, mereka nyari yang bisa bantu bangun teknologi gitu. Dan pas saya di Bukalapak dulu ya, saya tuh ngerasa jenuh sebenarnya. Soalnya gimana pun juga kita bangun teknologi di perusahaan-perusahaan kayak gitu, itu cuma bisa bantu upper middle class, orang-orang yang punya cukup uang untuk belanja online, untuk investasi finansial misalnya ya. Sedangkan saya pengen teknologi kalau bisa bantu sebanyak mungkin orang. Pas saya ngobrol dengan tim di kementerian itu waktu itu, mereka tuh punya visi bahwa teknologi itu bisa mengamplifikasi pelayanan publik, bisa mempercepat, bisa memperbagus, dan bisa bikin orang-orang di daerah punya opportunity yang sama dengan di kota-kota besar gitu. Apalagi untuk guru-guru ya, untuk belajar, untuk
untuk bisa ngajar ke murid-murid mereka gitu. Jujur saya ngerasa daripada saya ngebangun teknologi di negara maju ya, pindah ke Inggris, dengan saya bisa ngebantu bangun teknologi yang bisa ngebantu banyak banget orang di sini dengan dampak yang lebih tinggi, lebih besar perbedaannya ya. Saya ngerasa kalkulusnya mudah waktu itu. Saya lepas yang di Inggris, saya stay di Indonesia. Pun setelah setahun kemudian ada tawaran lagi dari perusahaan swasta di Indo, startup Indo juga. Udah bersaksi di sidang, jadi udah bisa diungkap ya. Tawarannya gede banget, sampai puluhan miliar dari saham. Dan itu, ini saya waktu itu bukan saya orang yang berada ya. Saya dari kecil banyak struggle. Pas saya umur 9 tahun ibu saya ngeraih saya sendiri gitu. Dan saya banyak yang mulai dari nol. Ketika saya dikasih tawaran itu berkali-kali lipat dari seluruh tabungan yang pernah saya bangun ya. Tapi waktu itu saya ngerasa ini yang kita bangun buat pendidikan masih jauh dari selesai. Dan itu langka banget kita bisa bangun sesuatu buat orang-orang di daerah-daerah. Kita nggak perlu mikirin revenue gitu. Kalau kita startup kita mikirin revenue ya. Kita cuma bisa bangun buat orang-orang di kota-kota besar gitu. Ini enggak, kita bisa bangun buat di daerah-daerah, bisa kasih mereka kesempatan. Satu yang paling saya suka dulu saya bangun dan teman-teman ya, Kampus Merdeka programnya, di mana aku sempat terlibat ngajar di situ. Oh iya, thank you. Dan tahun kedua ada cerita datang ke kita gitu. Dia itu mahasiswi, dia itu tinggal di daerah luar ya, di satu pulau gitu. Dia cerita ke kita, pas dia mau nyari internship, biasanya itu kampus itu cuma nyari-nyari di kantor cabang bank di kotanya gitu. Tapi thanks to Kampus Merdeka, dia bisa dapat opportunity internship di startup gede di Jakarta, dibayarin, diterbangin. Dia ngerasa visinya terbuka, dia ngerasa banyak dapat pengalaman dari situ, dan dia nggak akan dapat pengalaman itu kalau nggak ada program itu ya, kalau nggak ada teknologi yang kita bangun di situ. Dan itu makna teknologi buat saya, bukan masalah conversion rate, bukan masalah KPI, itu masalah gimana kita bisa bantu orang-orang punya akses yang sama gitu, bisa equalizing ketimpangan yang ada dengan teknologi. Jadi pas saya dengar itu saya ngerasa semua yang saya lepas itu worth it ya, karena kita di sini buat bantu orang, dan ya rezeki insya Allah ada lagi. Saya percaya itu, saya dan istri saya percaya itu ya. Kalau misalnya memang rezekinya insya Allah ada lagi, masih banyak misi yang bisa kita bangun buat Indonesia. Makasih Mas Ibam udah datang ke sini. Semoga masih banyak. Tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin ya Mas. Soal yang bisa kita bantu juga, keadilan itu harus ditegakkan walau di tempat terdalam sekalipun kan. Dan kita sendiri, kalau saya pribadi nggak tahu kan ya kalau, tapi saya pribadi ini pertemuan pertama gitu. Dan mendengar semuanya atau tadi coba untuk melihat fakta persidangannya, membaca, ini bisa jadi presiden nih. Benar kata Mas Ibam, bukan soal Mas Ibam doang nih, tapi soal ratusan ribu orang mungkin kali ya dalam sejarah Republik ini yang udah pernah kerjasama, yang pernah ada apa itu tersandra dengan case aneh ini gitu, sama kayak ke beberapa kasus kemarin. Dan saya berharap bisa jadi pertimbangan juga, dan apapun yang bisa kita bantu ya pasti kita bantu lah Mas. Karena terima kasih Mas Ibam. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan di minggu ke depan jalannya. Keadilan itu saya optimis itu ya masih ada orang-orang yang berakal sehat ya yang bakal melihat ini dan membuat semuanya lebih baik untuk Mas Ibam gitu. Terima kasih. Terima kasih udah memenuhi undangan kami Mas. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Kalau dari Kania? Ya, stay strong. Gak bisa speechless ya kok. Gila sih. Ini salah satu kasus yang aku personally yang kena banget karena I admire people with competence. Dan I would love untuk Indonesia bisa punya lebih banyak orang kompeten contribute. But this kind of law bikin itu gak mungkin gitu. Gak mungkin lakuin.
So thank you so much Mas Ibam for coming. Thank you. Thank you. Terima kasih udah menghadirkan aku di sini. Semoga banyak keadilan yang bisa datang. Siap. Bagi Indonesia. Be strong, Mas. Thank you. Okay, thank you.